نسبينا رسول الله سيدنا وحده شامل سيدنا محمد وخليفته مولانا والشيخ أسفل وشيخنا وخصوصا إلى رهيب أبي حميد محمد بن الأوزن وعلى من بسم الله حضرة محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Halaman 199 lah. Dan janganlah engkau memberi nasihat kepada mereka selagi engkau belum melihat pada mereka tanda-tanda akan menerima nasihatmu. Nah, namun orang tu pina masih. Bismillah. Yang tadi tujuannya tadi orang tadi karena dunia bukan karena akhirat. Lamun inya tu pindah kada mau menerima nasihat yang diberi nasihat. Nah, kalau tidak maka mereka akan menolak nasihatmu dan kamu jadi bermusuh dengan mereka. Jadi yang penting kita dulu selamat dulu, jangan bergaul lawan inya. Justru itu Rajak mengatakan dalam sini perkataan di dalam kitab Manhajus Sawi, hendaklah kita cari kawan yang baik. Baik sini artinya yang bisa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memperbaiki sifat-sifat kita, asalnya sifat mazmumah di hati kita menjadi sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya hati kita terlembut, artinya mau menerima saran atau nasihat, napa ujar Abu Bakar Siddiq, man tarakat dunya raqqa qalbuhu. Siapa nang kada pengaruh lawan dunia, lembut hatinya. Nah, hati lembut tu mau menerima saran kita. Menerima saran orang tu nak mau, tenang. Walaupun sarannya itu datang dari bawah, dari bawahan ke atasan, nah, dari nang annum kepada nang tuha, maunya menerima karena itu benar. Nah, kenapa? Karena dia menggunakan akalnya, nah, bukan menggunakan hawa nafsunya. Menggunakan hawa nafsunya, sorong orang nang berpangkat, sorong orang berduit, sorong tuha nang madahi annum, kada berduit pulang bah. Nah iya jarang dalam gitu dah. Tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron. Sesungguhnya baiklah orang yang akalnya itu menjadi pemimpin. Nah, jadi sesungguhnya baik seseorang itu apabila akalnya itu menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tawanan. Nah, jadi apabila akalnya nang memimpin, hawa nafsunya jadi tawanan, mau tuhnya menerima saran tadi walaupun datangnya dari nang ta'annum pada kita. Apalagi nang madahi ini tuha juga, apalagi nang madahi kuitan misalnya lah. Bapang hidup ni lah kita mensyukuri nikmat nang ada, nah, dengan menggunakan anggota nang diberikan Allah Ta'ala. Di dalam kitab nang dikarang oleh Syekh Abdullah Mendeleng, di situ akan ditanya sedinlah nikmat nang diberikannya kepada kita, diantaranya mata, telinga, tangan, batis.
itu akan ditanya. Nah, supaya dijaga Tuhan tangan kita, mata kita, telinga kita, amalannya apa? Satu aja kalau menurut dalam hadis Nabi nih. Nah, tadi khutbah tadi sudah membacakan hadisnya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ini riwayat Imam Bukhari nih, hadis kursi. Arti hadis kursi itu artinya Allah Ta'ala langsung menyampaikannya, lalu disampaikan Nabi. Ini dari Allah langsung, bukan melalui Jibril. Artinya penting banget ini. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, mendekatkan dirinya bin nawafil, dengan nawafil itu jamak daripada naflun, dengan banyak mengerjakan amalan-amalan nang sunnat. Arti sunnat itu menggawinya tuh dengan senang hati, ya tatawu namanya. Paman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Tatawu itu menggawi itu dengan senang hati tanpa paksaan. Kita sembahyang hari ini 2 rakaat, sesudah maghrib dipaksalah, apabila kada disiksa, berdosa kada kalau, tapi bagus digawi, apabila menggawi disayangi Tuhan toh. Nah, adalah. Nah, lalu jadi senantiasa hambaku ini mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan mengerjakan amal-amal nang sunnat. Artinya mengerjakan dengan senang hati tanpa ada paksaan. Kalaunya sembahyang maghrib itu taklif, imam diberatin itu, apabila kada disiksa, jelas sudah. Nah, kayak zakat wajib itu apabila kada kena, nah bahaya telah. Nah, siapa nang dibari, nah 8 asnaf, fakir miskin. Nah, lalu laki bolehkah memberi bini zakat, memberi ke bini zakat? Kada boleh karena tanggungan. Munya bini pang sugih, bini sugih, laki susah, laki susah nih, kada orang lagi. Nah, mun kada bawa duit aja, duit kada dapang jar, tapi tanah banyak, sugih juga ngarannya. Ini kan bisa napa-napa lagi nih, rokok sebilah aja minta lawan bini, dasar kada napa lagi nih. Nang bini bau usaha sugih misalnya, lalu berjakat bini lawan laki, bolehkah ada kah? Boleh kada? Boleh. Kenapa? Karena laki itu bukan tanggungan bini. Nah, bahkan yusandu kalimatnya tuh disunnatakan. Lima tuh laki diberi duit oleh apa? Oleh bini zakat deh. Nah, misalnya berzakat banyak mandal 200 juta, berzakat telon laki 10 juta. Nah, boleh. Lalu jar nang laki ya yang bebek. Ya lah. Nah, umanya abahnya umanya ujar abahnya nih. Yuk kita kita makan makan besar dulu ke Banjarbaru misalnya. Aku kan naktir pada duit bini juga soalnya nih. Ada apa juga? Nah, naktir bini misalnya boleh. Nah, jelas, coba. Tapi kalau laki memberi zakat lawan bini kada boleh, karena bini itu tanggungan laki. Nah, banyak amal mengerjakan amalan yang sunat. Nah, itu wajib kalau zakat telah, tapi kalau sedekah itu sunat telah. Nah, walaupun sedekah itu kadang mesti lawan duit, bisa lawan tenaga, bisa lawan pikiran, kadang duit tapi lawan tenaga. Nah, membantu ini apa sebagainya lah. Nah, bagi rote, banyu, ya kah, repen. Nah, ini artinya sedekah tenaga juga ini ya kada. Masya Allah. Kita doakan ya kaum-kaum ini mudah sehat lalu. Nah, kabul hajatnya. Nah, kan mudah bertambah ya kah. Nah, bertambah rezekinya, nah bertambah bininya, nah makin sayang maksudnya. Nah, karena tadi banyak mengerjakan sunat, ujar Tuhan hatta uhibbah, sehingga aku cinta lawan orang tadi. Nah, sehingga aku cinta akan dia hamba tadi. Nah, lalu faida ahbabtuhu, apabila aku sudah cinta lawan inya. Nah, apabila Tuhan cinta lawan hamba tadi, abdun itu umum siapa aja, hamba Tuhan tuh orang mana kah? Kolomrot kah, kolong jambatan kah, laki kah, bini kah, siapa nang banyak mengerjakan nang sunat dicintai Tuhan. Apabila Tuhan sudah cinta, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih, aku yang memimpin pendengarannya nang inya mendengarkan dia. Artinya pendengarnya itu nah
bermanfaat nang didengarkannya bermanfaat kada mau mendengarkan nang pindah kada bagus nang jadi dosa itu kan terhindarinya. Kenapa jadi dijagakan dipimpin? Karena banyak mengerjakan amalan-amalan sunnah. Tentu saja mengamalkan yang sunnah sesudah mengerjakan amalan fardu. Menang fardu ditinggal luput lah. Nah, wa basarahu alladzi yubsiru bih. Nah, Allah Taala pimpin penglihatannya. Nang ia melihat akan dia artinya matanya kepada nang memandang nang bermanfaat. Nah, apalagi wa yadahu allati yubtisu biha. Nah, Allah Taala pimpin tangannya nang inya kena bekerja berbuat sesuatu apapun ya kah nang dia lakukannya nih kena bermanfaat buat agamanya dan akhiratnya. Warijlahu, dan Allah pimpin pulang kakinya, langkahnya itu hendak melangkah ke tujuan yang baik-baik aja ini. Hendak nang kada baik tahal-halang di mapatokah dijagakan Tuhan, dipimpin Tuhan. Apa sebab? Karena banyak mengerjakan amalan-amalan sunnah. Wala in sa'alani, dan jika ia meminta akan aku, kata Allah, la u'tiyanna. Tuh pakai nun taukid sakilah, artinya tufidu taukid bujuranna, akan ku kasih ya Tuhan, akan ku berikan. Wala in ista'adzani wala in ista'adzani la u'idzanna. Rawal Bukhari atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ia minta perlindungan, minta peliharakan lawan di aku, pasti akan kujagakan ya Tuhan, aku lindungi. Nah, adakah amalan supaya dilindungi Tuhan, dijagakan Tuhan, dipeliharakan Tuhan? Ini hadis Nabi lah, man shallal isya fi jamaah fahuwa fi zimmatillah hatta yusbiha. Wa man shallal fajra fi jamaah fahuwa fi zimmatillah hatta yumsiha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa sembahyang Isya kena berjamaah, ini kita mahadang Isya, mahadang Isya sudah kiparat, sudah dosa kita habis sudah. Ujar Nabi juga, intidarus shalah ba'da shalah kafarah. Mahadang-hadang solat sesudah solat. Kita tadi sudah melakukan solat maghrib, lalu mahadang-hadang Isya, apalagi mahadang nih diselang-selangi dengan zikir, dengan solawat, dengan majelis ilmu. Maginya lagi nih. Nah, itu mengkiparatkan dosa kata Nabi. Nah, mudahan kita ya kah hidup kita penuh barokah. Nah, itu lagi hidup penuh barokah. Arti barokah itu selalu mendapat kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah lalu apabila kartapi dosa itu, insya Allah kita kada mau melakukan apa yang sudah tadi yang tergambar yang sebelumnya tuh, kada mau lagi kita terhalang, dijagakan Tuhan. Nah jadi kesimpulannya, jadi kita ini mudah banget melakukan sesuatu yang kada baik itu. Kenapa yo? Karena dosa kita di hati banyak badar. Nah, kadang-kadang mohon maaf kita sibuk mengurus ya kah? Nah, mengurusi diri kita nang gemuk, tapi kita tidak sibuk mengurusi dosa kita nang menumpuk. Nah, ini kadang-kadang ya lah kita berupaya bagaimana supaya kurus nang gemuk nih, tapi di sisi lain kita tidak sempat mengurus diri dosa kita nang selalu bertumpuk. Ini yang kita amalkan di sini, sembahyang berjamaah lah, apalagi mbatu kena habis kena sembahyang tuh bersalaman sekali itu mengibaratkan dosa dan salinya. Jadi amal ulang bahar itu mengandung kemanfaatan buat diri kita, karena kita tadi suka berjamaah di dalam kebaikan. Innallah ma'al jamaah, Allah Ta'ala tuh bersama orang banyak. Tentu saja kalau berjamaah itu artinya melakukan kedada. Kalau dalam berjamaah itu hendak melakukan kejahatan, pasti ada yang melakukan apalagi semuanya tujuan untuk yang baik bagiannya lagi. Nah jadi hendaklah kita selalu berjamaah di dalam kebaikan, jangan suka bercerai-berai, jangan suka kita diadu domba orang ya. Hendaklah kita bersatu ya Mat. Nah bersatu kita kuat, bercerai kita kawin lagi jamat. Nah
Dan jikalau mereka salah paham dalam satu masalah sedangkan mereka tidak mau belajar daripadamu, nah maka jangan engkau ajarkan akan mereka. Nah jangan diajarkan lah. Lamun inya tah kada mau jeung belajaran sorong ya percuma benernya malah-malah kena jadi musuh jadi dosa bulan lawan inya. Nah jadi tadi orang yang kada mau menerima saran nang baik tadi kalau jauh Imamul Haddad kal upahwa mayit pang itu hujasidin adalah tak aras dikit tak orangnya pamal lam yajid fihi tazkir wa tambih bahwa mayit hujasidin ujar Imamul Haddad. Siapa nang kada mau diingatakan dipadahi kada mau diberikan saran nang baik kada mau, ujarnya Imamul Haddad dalam kitabnya bahwa mayit bahwa kal mayit. Nah, dari segi apa wajah samanya bijami apa bi adamil intifa, dari ketiadaan manfaat. Nah itu wajah sabahnya ya kan. Nah artinya kada bermanfaat orang tadi. Nah rugi hidup kita. Maka kita hidup sekali aja. Nah nyada pun dua kali menjadi hantu ya. Ya ada. Nah sekali nih kita gunakan yang adalah karena apa? Dalam kitab itu adalah ujarnya Imam Ali, sini menyebutkan wa inna minal ibrah yakfikal maut ibrotan. Cukup aja kalau jasidin mati itu menjadi pelajaran lawan kita. Nah mencukupkan akan engkau di dunia ini dengan itu kematian. Artinya ada orang mati cukup aja kalau tuh jadi ibroh, jadi pelajaran. Ya ujar Nabi kafa bil mauti wa'idha, cukup itu kematian menjadi pepadah lawan kita. Ada tetangga kita meninggal, jiran kita atau warga kita, cukup aja kalau tujuh sidang jadi pepadah lawan kita. Nyawa jaga nangka itu juga. Nah panyo siapa kan? Nah pantasan orang nang zikrul maut, ingat lawan mati apa jar? Itu adalah sodakoh, menjadi sodakoh. Artinya ketujuh berbuat baik aja nih. Wa zikrul kubur, ingat lawan kubur, yuqarribukum ilal jannah. Ingat lawan tempat kita sementara yaitu kubur, sementara aja situ transit aja ya kan? Nah itu adalah mendekatkan kamu dengan surga. Nah, artinya kalau kita ingat mati, ingat kubur, artinya kita suka menebarkan kebaikan, berjanji tepat waktu, nah kadawani mendustai, kadawani mengkhianati dan sebagainya. Kenapa? Pacangan mati, pacangan masuk kubur. Nah ini karena mereka akan mengambil ilmu daripadamu. Nah, kemudian lalu mereka akan menjadi musuhmu. Nah, bahkan tadi memaksakan diri orang yang kada mau tadi bisa dicarinya karena kesalahan-kesalahan kita disebar-sebarakannya kena. Nah, itulah. Jadi sudah lana amaluna walakum amalukum ya sudah ya kah? Amal ikam amal kami itu ya sudah. Lawan ya. Kecuali jika salah paham itu membawa mereka kepada melakukan maksiat dengan sebab jahil. Nah, ini kenapa jadi melakukan maksiat? Karena jahil. Nah, lamun nang jahil tadi mau bakawan inya lawan orang nang pintar. Arti pintar ini orang nang bisa menggunakan tenaganya, waktunya, pikirannya hanya mendapat ridhonya Allah. Ia ujarnya seorang ulama sufi Zunnun al-Misri. Nah ini orang nang cerdas nih, orang nang kayis. Man arafallah ahabbahu jasidin. Lamun orang tuh nak kenal lawan Tuhan pastinya cinta. Kenapa? Tuhan tuh sifatnya Rahman, Rahim, Ghafur, Karim, Mannan, pemberian, Wahab. Lamunnya tahu. Justru itu kalau orang nang mengaji Asmaul Husna nang ini kasih Tuhan bagusnya jawaban lawan kita
pasti cinta lawan Tuhan. Nah, lalu waman arafat dunia karihaha jasidin. Siapa nang kenal lawan itu dunia, pasti hatinya kada ketuju. Karena dunia ini sifatnya manipu ad-dunya laibun walahun dan sebagainya DLL. Nah, tapi bukan berarti kita meninggalkan dunia, kada. Nah, dunia itu nak kada mempengaruhi lawan inya. Nah, itu ya kah? Kita kada mencari dunia wala nasibaka minad dun. Tetap aja kita mencari dunia, tapi jangan dunia itu menjadi pimpinan kita, jadi bawahan kita, jadi jambatan kita. Nah, untuk meraih kita mendapat ridhonya Allah kelak di akhirat. Nah, iya nang ad-dunya mazratul akhirah. Ada juga dunia itu bagaikan tunggangan. Kita tunggang. Nah, kita nang memimpinnya. Nah, itulah nang kayyis namanya. Nah, mudah kita dapat hidayah lah, dan taufik dapat hidayah serta taufik dari Allah. Kita hanya bisa menadah. Nah, Allah paling himung kalau kita menadah dengan kata lain berdoa. Nah. Maka ketika itu hendaklah engkau memberi nasihat kepada mereka dengan cara yang lemah lembut. Nah, memang kita berdakwah hendaklah kita sifat Nabi layyin, ya, lemah lembut, penyayang. Justru itu orang-orang kafir ketika itu di Madinah tersentuh dengan Islam karena dengan sifat Nabi nang luar biasa, Ar-Rahim. Nah, kasih sayang Nabi itulah, lemah lembut. Bukan dengan cara yang keras dan kasar. Supaya pikiran panjar jernih, kadang macam-macam itu hanya ada kalau pikiran kadang hendak berbuat jahat, hendak ini hendak menipu orang, hendak mendustai orang. Nah, supaya bersihin apa? Nah, ujar dalam kitab lah, wa man tarakal haram wa akalal halal soffat fikratuhu. Dalam kitab, barang siapa meninggalkan nang haram, kita sudah tahu nang haram itu banyak sudah pada handang kita tahu sendiri sudah, kita tinggalkan dan memakan nang halal, bersih pikirannya. Nah, artinya pikirannya itu positif kepada kebaikan dirinya untuk akhirat. Nah, kayak itu tah. Arti bersih sini artinya pemikirannya itu berguna untuk kebaikan dia kelak di hari esok, yakni hari kiamat. Ingat, tujuan kita tuh hari esok, bukan ini, bukan di dunia. Tujuan kita adalah di akhirat. Di sini hanya transit, hanya 4 banaung aja. Jangan di sini kita hendak tinggal, jangan. Kayak orang hendak belayar singgah di pohon kayu karena kehujanan atau kepanasan. Ini sudah tarang, limbah sudah ampih, berjalan ya lagi. Nah, itulah kita tinggal di dunia. Nah, kita gunakan selama kita di sini. Ayo kita punya bekal yang banyak karena perjalanan kita sangat panjang lagi. Nah, ini Sabtu dihadap hidupkah? Iyalah, hiduplah. Sabtu dihadap hiduplah. Hiduplah 1 Rajab lah. Nah, kalau ya gitulah, di kitab tuh ada apabila kau puasa sehari bulan Rajab, apa kelebihannya? Apalagi di awal Rajab telah. Kalau nggak ada sehari kita puasa bulan Rajab. Ini riwayat daripada Sauban, sahabat Nabi namanya Sauban. Ini sahabat Nabi. Jadi ujarnya Sauban ini kunna ma'a Rasulillah SAW. Adalah kami bersama Rasulullah SAW. Artinya berjalan Lalu pamarorna bimakbaratin. Lalu kami melewati suatu pekuburan. Makbarah itu pekuburan. Nah, umum Sekalinya fawaqafa alaihi salatu wasallam. Sekalinya Nabi memandak di situ. Memandak tuh Nabi pabaka bukaan syadidan. Lalu Nabi menangis. Maka menangis benar. Bingung sahabat. Lalu ujar Sauban nang mengawali Nabi ya 5 bakaita ya Rasulullah. Mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Napa nang pian tangiskan wahai Rasulullah? Ya Sauban ya Nabi.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Thauban, law anna haula'i soma yauman min rajaba wa ma namu fihi lailatan ma udzibu fi kuburihim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Thauban, seandainya bahwa mereka yang dalam kubur maksudnya puasa 1 hari aja di bulan Rajab, 1 hari dan tidak tidur di malam harinya. Maksud kada tidur sini beribadah sini maksudnya minimal bangun sembahyang isya berjamaah, subuh berjamaah. Nah itu telah karena sembahyang isya berjamaah sama lawan sembahyang setengah malam. Kalau sembahyang subuh berjamaah sama lawan sembahyang semalaman. Itu hadis Nabi nih tuh. Siapa yang mendustakan murtad benar. Nah, niscaya mereka tidak disiksa dalam kuburnya. Jadi amalan supaya kada disiksa dalam kubur, apa amalannya? Puasa minimal 1 hari di bulan Rajab. Nah, mudahan kita kawa. Nah, habis. Dan apabila engkau melihat dari mereka akan kemurahan, murah dengan harta inya berbagi bantuan harta atau kebaikan yang lainnya dalam bergaul maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, jangan dihiri. Atau kita seorang kau melakukan kebaikan ini, hendaklah kita bersyukur. Bersyukur lebih baik daripada mengeluh. Ujar orang ini, berdoa tidak saja agar doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, berdoa karena banyaknya nikmat Allah taala yang harus kita syukuri. Nah, itu adalah banyak. Ada kau hitungan napas saja berapa sehari? Coba pakai oksigen berapa ini? Jutaan sehari ada anak tahu waktu Covid tadi, Bang. Ya ada berapa larangnya? Adakah kau utang lawan Tuhan bayar nyojo ya? Ya kada ada banyak banget nikmat Tuhan bang kita. Justru tuh man arafa rabbah, barang siapa kenal lawan Tuhan, maka arafa nafsah, kenallah lawan dirinya. Artinya Tuhan maha segala-galanya. Kenal lawan diri kita bahwa kita tuh tidak punya apa-apa, lemah segalanya. La haula wala quwata. Nah, hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meletakkan rasa cinta di hati mereka terhadap dirimu. Dan apabila engkau melihat dari mereka akan kejahatan, apabila engkau melihat dari mereka dari orang kita lihat ada kejahatan, maka serahkanlah urusan mereka kepada Allah. Itulah. Dan berlindunglah dengan Allah daripada kejahatan mereka. Lalu apa amalannya supaya kita terlindung daripada kejahatan mereka? Tuh dalam kitab Syarah Ratibul Haddad, di situ disebutkan supaya kita aman daripada gangguan. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, pagi 3 sore 3. Itu dalam kitab, aman daripada kejahatan manusia, jin dan sebagainya. 3 kali a'udzu bikalimatillah mati min syarri ma khalaq itu ada dalam Ratibul Haddad. Sini siang Mbah Bada itu dibacakan syarah kitab Ratibul Haddad. Babinian sini Babinian lah masih itu membacaan itu jurang pian
indah bana meninggalkan Ratibul Haddad nang kayak nikah nang dibuatnya Imamul Haddad asilah itu berlian-berlian. Oh, asilah anu telah berlian-berlian isinya itu hadisnya, kisahnya apa sebagainya. Tinggal kita nih mau kada mengamalkan tujuh lagi. Itu peninggalan abah guru kita ya kah? Nah, sudah baik ijazah lawan sidin sudah, alhamdulillah. Tinggal kita mengamalkannya, mudah kita kawaknya ada. Nah, bagus gak jalan hendak berangkat nang jauh baca tuh bagus ya kada. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Inilah. Nah itu bacaannya lah. Jadi kita tuh harus ada juga punya pakaian lah, punya pakaian ngaranya. Nah, artinya perisai dari Allah. Nah, termasuk tadi sembahyang tadi. Sembahyang Isya berjamaah dilindungi Tuhan sampai bersembahyang Isya nya berjamaah. Man shallal Isya fi jamaah, barang siapa sembahyang Isya berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka ia dalam jaminan Allah. Allah nang menjamin, nang memelihara, nang menjagakan. Adakah nang hebat daripada Allah Ta'ala? Siapa? Ada. Napa amalannya? Sembahyang berjamaah. Di samping pahalanya 27 kali lipat daripada seorangan. Banyak kelebihan sembahyang berjamaah, gampangannya ada. Nah, sampai subuh dijagakan Tuhan. Lamun sembahyang subuh berjamaah dijagakan Tuhan, dijamin apa? Dalam jaminan Tuhan dari subuh sampai sore, hatta yumsiya sampai sore. Jadi orang yang sembahyang berjamaah ini selalu dijagakan oleh Allah Subhanahu. Sayang kada Tuhan, sayang pantasan ujar Zunnun al-Misri, lamun kenal Tuhan pasti sayang, pasti cinta. I love you. Oh, aku cinta padamu. Kadang kayak orang ini telah orang ini cinta-cinta apa? Ada maunya benar maka harus benar bapantun pulang nih. Jalan-jalan ke kota baru ya kah? Jangan lupa membeli sepatu ya. Kalau aku mengatakan I miss you, tolong dong jawab I love you. Itu cinta monyet itu ya kada. Kalau kita lo kenal Tuhan, Tuhan cinta lawan kita. Tuhan sayang lawan kita. Tuh sifat Tuhan sangat mulia, sangat pemaaf, sangat kasih sayang, sangat memberi, sangat semuanya. Pantasan ya kah? Ujar aulia tadi, apabila kenal Tuhan. Nah, supaya kenal Tuhan, nah ya kita disuruh mengaji. Nah, di situ unek ini ka Tuhan bagusnya, nang kini ka sayangnya Rasulullah. Nah mau tuh kita ya kah kena apa kita mau merasapi diri kita bahwa kita ini banyak benar salah. Apabila mau kita nih merasapi kesalahan kita, dosa kita dengan penyesalan. Nah nang kayak ini orang nang menyesaling ini ditakutinya oleh iblis paling sarik kalau hamba Allah itu menyesali kesalahannya, itu paling jadinya. Karena Tuhan banyak banget yang aja memberikan anu keberkahan bagi orang nang menyesali dosa-dosanya. Dan jangan engkau berkata bagi mereka, kenapa kamu tidak mengetahui kedudukanku? Oh, nyokor tahu kalau anda bahan dari guru, bahan dari kiai. Nyokor apa nyokor? Mendapat dia kada mau? Jangan sih, jangan. Nah, aku adalah Fulan bin Fulan, aku adalah Al-Fadil Fulan bin Fulan. Mau bahasa kita nih, unda anak kiai nani nyawa pang nyurang. Iya kada abah aja kiai kayak nyawa pang
kada kiai nah jangan bajual, jangan bangga lawan keturunan, bangga anak inilah gua. Nah kalau anak bangga juga, walaupun kan kada bagus juga kalau bangga, andai kata bangga juga inilah aku, ini yang dibanggakan orang tua, dibanggakan pedatuan seorang bang. Nah diberikan nyawa pang jurang jurang ya kada. Jadi tapi kada salah kalau kita punya keturunan orang yang baik, syukuri, jangan memberi malu keturunan, tapi jangan tertipu jualan keturunan. Ada nih kita karena keturunan baik lalu koler untuk ilmu tertipu dia. Nah karena orang yang mulia di sisi Tuhan tuh bukan keturunan baik, bukan rupa yang baik, bukan punya harta yang banyak, bukan sebenarnya, tapi nang paling tinggi takwanya kepada Allah. Kada kawa tinggi takwa kepada Allah kecuali dengan dituntut ilmunya. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun dia, orang manakah, keturunan manakah, menyewa rumahnya kadakah, napa kagawiannya, lamun takwanya tinggi, nitulah yang paling mulia lawan Tuhan. Justru yang dipandang Tuhan itu rupakah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru illa amwalikum walakin yanzuru illa qulubikum. Ada lagi wa niyatikum wa amalikum, ada juga. Nah, Allah kadang memandang jasad kamu, harta kamu, rumah kamu dan sebagainya, tapi yang Tuhan pandang adalah hati kamu, ada lagi amal kamu. Kawalah hati kita bagus, kawalah amal kita bagus, lamun kadada ilmunya. Justru itu dalam kitab yang dikarang Syekh Abdurrahman Sinik Sapat, nah ngarannya kitabnya Asroris Sholah namanya. Nah di situ kesempurnaan sidin ilmu itu 3. Nah, di antaranya, di antaranya sidin memberasihi hati sidin. Di antara itu ada, di antara berasih zahirnya. Ini kita hendak baudu, hendak sembahyang harus ilmu. Kalau supaya ilmu itu sempurna, baudunya sembahyangnya jangan berasih zahir aja sidin, berasih juga hati kita. Nah, berasih juga hati kita. Ya nang jel ulama ada di antaranya adalah ketika membasuh muka, ya Allah bersihkan muka ulun sampai ke hati, hilangkan dosa ulun sampai ke hati, putihkan muka ulun sampai ke hati. Itu diantaranya ada di antara ulama gitu. Nah supaya ingat lawan Tuhan ya, supaya artinya jangan zahir aja ya Allah nang berasih, hati ulun berasihkan ya Allah. Kita hanya minta lawan Tuhan, kada kawa kita kada lawan Tuhan. Allahu Samad, Allah lanang kita hajati, nang kawa menolong itu hanya Allah. La ilaha la mu'ina illallah, tidak ada yang kawa menolong kecuali Allah. Lah hanya minta tolong lawan Allah. Nah, nang lain la hawla wala quwwata. Tapi ini di hati aja, jangan kada perlu minta tolong itu kan kada baun itu ya kada. Silakan kita bertolongan kada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, tapi di hati kita siapa yang nolongin kita? Allah. Nang kayak itu tah. Orang nang bertauhid kayak itu telah. Tapi kita kada saling bertolongan. Artinya janganlah mempasrahkan hati kita tuh hanya kepada makhluk, tetapi kepada Allah. Kita tetap berusaha beraktivitas kita lawan makhluk, tapi hati kita ma'al Allah. Ada dalam kitab yang ingat lagi, dalam kitab Kusairiyah ada dalam kisah nang wali-wali itu. Wali itu jar johirnya sama makhluk tapi hatinya sama Allah. Kada hafal bahasa Arabnya nah. Kain bain kan apa itulah. Nah maksudnya adalah dia berkumpul lawan makhluk tapi hatinya kada lawan makhluk, hatinya sama Allah. Itu wali ya kah? Nah kita ini kada jadi wali, kada bapak asal 5 kata aja CINTA. Itu jangan bisa mengumpulkan kita. Nah mudah-mudahan kita terkumpul dengan mencintai para aulia Allah, dengan mencintai para nabi Allah, orang salihin. Mudah-mudahan kita terkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tempat yang mulia ini dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, jiran, tetangga kita diampuni Allah Subhanahu wa taala.
dan mudah-mudahan hidayah serta taufiknya selalu menyertai kita sehingga kita mudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan mudah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan mudah-mudahan dipanjangkannya serta disehatkannya badan kita dalam taat ibadat kepadanya serta diluaskannya rezeki kita yang halal sehingga dapatlah kaki kita melangkahkan ke Maktul Mukarramah dan ziarah ke makam Rasulullah SAW dan mudah-mudahan dikabulkannya semua hajat-hajat kita, hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah dan mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah, mati beriman, husnul khatimah, mendapat syafaatnya Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah SAW. Rabbi famfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal bitani. Allahumma astur uyuba muallimi anna wa la tadhhab barakati ulumi anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ikhlasa bi talabil ilmi wa bi nasrihi wa bi jami' ta'ati ya karim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca suratul Busra salah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا ببتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridho, taqabbalallahu minkum.